Jumpa lagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Indonesia masih menjadi polemik. Bahkan, warga Aceh dan sebagian besar masyarakat Indonesia menyerukan penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Sementara itu, belum lama ini muncul isu yang menyebutkan bahwa United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, meminta pulau pada Indonesia khusus untuk pengungsi Rohingya. Lalu, bagaimana fakta yang sebenarnya? Berikut telah kita rangkum fakta terbaru terkait pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. 1. Usulan pulau kosong untuk pengungsi Rohingya. Terkait isu permintaan pulau dari UNHCR, faktanya adalah permintaan tersebut datang dari anggota DPR Republik Indonesia Ahmad Sahroni. Usulan untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke tempat lain, seperti pulau yang masih kosong di Indonesia, contohnya di Pulau Galang. Usulan ini berdasarkan pengalaman masa lalu, ketika pulau tersebut juga pernah dijadikan penampungan pengungsi Vietnam. Usulan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 2. Jumlah pengungsi Rohingya saat ini. Jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini telah mencapai 1.478 orang. Namun, angka ini diperkirakan akan terus bertambah karena kemungkinan para pengungsi Rohingya masih akan terus berdatangan. Sementara menurut laporan UNHCR, lebih dari 70% pengungsi Rohingya yang tiba ke Indonesia dalam sebulan terakhir didominasi oleh perempuan dan anak-anak. 3. Ratusan orang Rohingya masih ada di laut. UNHCR menyebutkan bahwa sampai sekarang masih ada 2 kapal pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di Laut Andaman. 2 kapal tersebut diperkirakan mengangkut sekitar 400 orang. UNHCR pun mendesak negara-negara di sekitar Laut Andaman untuk segera melakukan penyelamatan terhadap 2 kapal pengungsi Rohingya tersebut. 4. Pengungsi Rohingya bukan terdampar, tapi sengaja diselundupkan. Muncul fakta baru bahwa para pengungsi Rohingya memang sengaja diselundupkan ke Indonesia. Hal ini terungkap setelah Polres Pidie menangkap Huson Mukhtar, warga Bangladesh yang bertindak sebagai agen penyelundup. Huson Mukhtar tidak bertindak sendirian, tapi bekerja sama dengan rekannya yang bernama Saber dan Zahangir. Namun, kedua rekan Huson belum tertangkap dan masih buron. Huson Mukhtar sendiri diketahui menakodai kapal pengungsi Rohingya yang mendarat di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi, pada 14 November lalu. Dari hasil pemeriksaan, agen penyelundup seperti Huson bisa meraup keuntungan besar hingga miliaran rupiah. Setiap orang pengungsi akan dimintai ongkos perjalanan sebesar 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. 5. UNHCR tegaskan pengungsi Rohingya tidak berniat menjajah. Melalui laman resminya, UNHCR menegaskan bahwa kedatangan orang-orang Rohingya tidak bertujuan untuk mengeksploitasi Indonesia atau memanfaatkan keramahan warganya. Mereka terpaksa menjadi pengungsi karena putus asa akibat situasi berbahaya di tempat tinggal sebelumnya. UNHCR juga menyebutkan bahwa sebenarnya para pengungsi tersebut tidak ingin meninggalkan Myanmar. Bahkan, sebagian besar dari mereka mengaku ingin pulang ke negara asalnya bila kondisinya sudah kondusif. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.